Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Kembali kami ada di hadapan Bapa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami. Kami rindu bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus berani memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah saat ini hati kita lebih terikat kepada dunia ini dengan segala kesenangan dan tawarannya? Atau hati kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan sebagai satu-satunya harta kekal dalam kehidupan kita? Matius pasal 6 ayat 21 firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, kalau kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini secara benar, maka kita akan mengerti bahwa ada teguran di mana firman Tuhan menegur kita kemana arah hati kita saat ini. Karena arah hati itu akan selalu mengikuti apa yang kita anggap paling bernilai, paling berharga. Jadi kalau selama ini yang kita anggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita nikmati saat ini, ya, harta dunia dengan segala kesenangannya, itu yang paling berharga, maka dapat dipastikan hati kita akan terikat dengan semuanya itu, saudaraku. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang sejati, harta yang sangat bernilai tinggi, harta yang akan kita bawa sampai di kekekalan, maka hati kita akan terus diarahkan tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya. Tetapi kalau harus jujur, selama ini kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini, ya. Kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius, sehingga kita tidak pernah mau dengan jujur memeriksa hati kita. Hati kita ini terikat dengan siapa? Dengan dunia ini atau dengan Tuhan? Saudara, perhatikan ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka hal yang pertama yang harus kita sadari, hidup orang percaya itu bukan lagi hidup secara duniawi. Saudara, perhatikan itu. Kenapa saya katakan hidup orang percaya itu bukan lagi hidup secara duniawi? Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak lagi mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita harus sadar, ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatian kita. Kenapa demikian? Karena semua yang ada di dunia ini tidak bernilai kekal. Semua yang ada di dunia ini penuh dengan hal-hal yang fana, ya, yang sementara, sesaat, yang pada akhirnya akan hilang, lenyap. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari, kita harus mengerti, ketika kita berada di dalam Kristus berarti kita telah mati bersama-sama dengan Kristus.
Mati bersama dengan Kristus berarti kehidupan kita sebagai orang percaya juga sudah harus mati bagi dunia ini dan kita hidup bagi Kristus. Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan orang percaya harus seperti itu, saudaraku. Bukan lagi kita yang hidup mengikuti keinginan diri sendiri, tetapi kita memiliki kehidupan yang baru, yaitu hidup seperti Kristus. Barulah kita bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita harus sadar, orang percaya yang mau mengikatkan dirinya dengan Tuhan saja, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kekal, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima keuntungan besar ketika nanti waktu Tuhan tiba bagi kita. Keuntungannya apa? Diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi pangeran-pangeran surgawi di kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi mari kita perkarakan akan hal ini sebelum terlambat. Ya saudaraku, kita harus memiliki kerinduan hati akan Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, ini ekspresi kerinduan hati yang tulus dari orang percaya yang menetapkan hati, hanya merindukan Tuhan saja, hanya mengingini Tuhan saja selama masih hidup di dunia ini. Dan tidak ada yang lain daripada itu. Apakah ini berlebihan? Tidak. Karena yang sebenarnya yang kita perlukan itu hanya Tuhan saja. Jadi kita harus menetapkan hati, ya, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Artinya kita hidup mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa atau tidak boleh menggantikan tempat Tuhan di hati kita. Kita harus sadar seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara bisa baca itu nanti. Kalau tadi kita membaca Matius 6 ayat 21, maka saudara juga bisa membaca ayatnya yang ke-24. Di mana firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berani menetapkan hati kita. Hanya Tuhan saja yang kita mau, bukan dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara perhatikan ini, selama kita masih hidup di dunia ini, dunia selalu menawarkan kepuasan yang semu, ya. Tetapi tidak banyak orang menyadari akan hal ini. Karena yang selalu dunia tawarkan itu adalah bagaimana kita bisa mengejar kekayaan, kelimpahan, kemewahan, kehormatan, bahkan kenikmatan hidup. Itu yang dunia tawarkan. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, ya. Kita harus sadar firman Tuhan sudah mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi mari sadar lalu kita berubah dari cara hidup kita yang salah selama ini. Kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kesenangan hidup yang dunia tawarkan saat ini. Kita harus mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya, supaya hati kita bisa tertanam di dalam kerajaan sorga. Ingat apa yang firman Tuhan katakan tadi? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jadi kalau kita tahu harta kekal kita itu hanya Tuhan saja, maka kita akan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup sebagai orang percaya yang benar, berarti kita harus belajar menemukan kepuasan hidup hanya di dalam Tuhan saja dan bukan pada hal-hal yang lahiriah. Di dalam Filipi 4 ayat 11, Rasul Paulus katakan begini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Artinya apapun keadaan hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengarahkan pandangan kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Kalau ini yang menjadi prinsip hidup kita, maka kita akan berkata bahwa kebahagiaan hidup kita tidak lagi bergantung kepada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang kita miliki, yaitu Kristus. Karena kita tahu di dalam Kristus kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi saat ini kita harus berani berkata, yang ku mau hanya Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami dan menyadarkan kami. Kami harus merubah cara hidup kami, di mana kami sudah tidak mau lagi mengikatkan diri kami, hati kami dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kami mau mengikatkan diri kami hanya dengan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.